Oke, terima kasih rekan-rekan media semua yang sekarang sudah hadir. Pada siang hari ini, saya seperti yang saya sudah follow up ke Dewan Pers beberapa waktu lalu, hari ini saya menindaklanjuti bahwa sesuai arahan Dewan Pers, saya sudah memverifikasi ke Dewan Pers bahwa data saya sebagai wartawan utama, yaitu yang sudah terbukti oleh kartu yang ada saya pegang ini, sejak 2017 sampai sekarang masih terdaftar sebagai wartawan utama. Dan oleh karena itu, setelah saya berdiskusi dengan para kuasa hukum dan para pengacara di sini yang sudah lebih senior dari saya dan tentunya memahami sekali pentingnya masalah ini, saya memutuskan untuk melaporkan Andi Aswan dan Irjan Laurentius Irjan Bu ke Polda Metro Jaya. Soal pasalnya apa nanti kita akan lihat kepada penyidik di dalam ya, kepada pihak SPKT di dalam untuk memberikan saran-saran masukan dan kepada kuasa hukum saya serahkan. Tetapi yang paling parah itu Andi Aswan telah mengatakan bahwa saya wartawan palsu, pers saya itu palsu, yaitu kartu ini, mengatakan itu di TV nasional yaitu di Garuda TV. Dan hari itu di sebelah saya selain Andi Aswan ada Pak Roy Suryo, sehingga saya ajak beliau hari ini untuk menjadi saksi bahwa Andi Aswan benar-benar mengatakan itu ya di Garuda TV. Dan nanti saya juga akan meminta pihak Garuda TV sebagai penanggung jawab acara, kalau perlu pemretnya Ibu Eli Husin untuk juga ikut berbicara sebagai saksi bahwa hal itu terjadi di bawah pengawasan beliau di acara yang di stasiun TV dipimpin beliau. Dan untuk itu mungkin pertama ke pengacara dulu ya, Pak Henry Syahan. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Dipegang aja. Dipegang aja ya? Ya. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kami membuat laporan, kemungkinan ada mungkin pencemaran, ya, di mana klien kami disebut oleh saudara Andi Aswan ya, dan Ihsan sebagai wartawan gadungan. Sesuai dengan ini, legalitas wartawan klien kami adalah sah sebagai wartawan sejak 2017. Pegang terdaftar. Pegang juga, Pak. Ya. Jadi ini adalah jelas perbuatan melawan hukum. Dan hari ini kami akan melaporkan ke pihak Polda Metro Jaya. Ya. Semoga nanti ini bisa berproses dan mereka bisa sampai diajukan ke pengadilan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Bukti apa Bang yang dibawa dan nantinya akan diambil? Bukti-bukti termasuk SK pengangkatan beliau sebagai wartawan penanggung jawab Sentana Okas dan TV. Itu kita bawa semua bukti-bukti. Nanti kita serahkan ke SPK. Cuplikan saat penyebutan wartawan palsu itu akan dihadirkan juga. Nanti ada videonya ada ya. Videonya sudah ada. Kita serahkan nanti. Videonya sudah ada lengkap dan memang itu juga sudah ada di YouTube dan sudah tersiar secara luas, secara nasional. Jadi ini hanya sebagai pelengkap saja. Kami tidak mengubah apapun di dalam video itu, dan omongan perkataan Andi Aswan jelas sekali terucap. Bahkan diingat sekali oleh Pak Roy Suryo ya. Mungkin bisa, Pak. Mungkin dari Pak Roy dulu, Pak. Organisasi wartawan nih, organisasi jurnalis, Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Tanggapannya sedikit Pak, tolong. Oke, baiklah rekan-rekan pers semua. Saya Johnson Leo Siagian, selaku Ketua Umum Forum Jurnalis Peduli Keadilan. Nah, sebagai jurnalis, kita harus menjadi penegak dan peduli keadilan. Nah, adanya tudingan-tudingan yang mengatakan wartawan Sentana ini katanya gadungan, makanya kita sarankan juga supaya diadukan kepada pihak yang berwajib. Dan kita minta pihak yang berwajib agar segera menindaklanjuti, tegakkan pro justisia, keadilan. Ya, terima kasih. Begitu aja saran saya. Sementara nanti diadukan oleh korban langsung. Ya. Oke, terima kasih. Ini ke Pak Gofur dulu apa ke Pak Roy dulu? Pak Gofur dulu. Oke, Pak Gofur dulu ya. Terima kasih penjelasan pasal-pasalnya. Terima kasih Bang Michael. Jadi perlu saya tegaskan bahwa langkah yang diambil oleh Mas Michael ini bukan balas dendam ya. Karena Andi Azwan, Bang Andi Azwan sudah melaporkan
Bang Michael di Polres Jakarta Selatan. Jadi ini bukan dalam rangka balas dendam, tidak ya. Tetapi ini benar-benar dalam rangka kita menegakkan hak-hak seseorang warga negara yang ketika dituduh dalam suatu forum dan itu disiarkan kepada rakyat Indonesia, maka perlu dimintai pertanggungjawaban ketika bahasanya itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Andi Azwan telah membangun satu narasi pada saat debat di Garuda TV bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Nah, langkah yang dilakukan oleh Mas Michael kemudian adalah meminta klarifikasi dari Dewan Pers terkait dengan status dia sebagai seorang wartawan. Sehingga terjawablah tuduhan yang dialamatkan oleh Andi Azwan bahwa Mas Michael ini wartawan gadungan. Maka ketika sudah mendapatkan klarifikasi resmi dari Dewan Pers, berarti Andi Azwan telah melakukan suatu dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Nah, pasal yang kami akan laporkan itu pasal apa saja? Yang pertama pasal 310 dan pasal 311 KUHP terkait dengan pencemaran nama baik, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27A terkait dengan fitnah terhadap kehormatan seorang warga negara. Jadi yang kami lakukan hari ini adalah melakukan suatu langkah untuk menegakkan harkat dan martabat seorang warga negara yang nyata-nyata beliau adalah seorang wartawan tetapi dituduh itu kemudian wartawan gadungan. Jadi tidak ada unsur balas dendam. Kami di sini adalah betul-betul ingin menegakkan hukum. Kemudian yang kedua terkait dengan bukti-bukti, ya kebetulan kita di sini ada salah satu saksi kunci yang mengalami langsung, melihat langsung, mendengar langsung peristiwa yang kita duga peristiwa pidana itu, yaitu Mas Roy. Jadi kehadiran Mas Roy ini bukan untuk membuat Andi Azwan semakin terpojok, tidak, tetapi untuk memperkuat laporan. Dan kebetulan yang dituduhkan oleh Andi Azwan itu kan masih dalam konteks diskusi soal ijazah palsu yang diduga milik Presiden Joko Widodo gitu. Sehingga memang ini makin hari makin menarik gitu. Ijazah ini makin hari makin menggelinding liar seperti bola salju, bukan hanya menyasar Mas Roy, CS, tentang orang-orang Pak Joko Widodo sendiri. Oleh karena itu seharusnya ijazah ini diklik supaya tidak ada lagi korban-korban baru. Ya. Jadi ijazah misterius kembali menelan korban-korban baru, dan korban-korban baru itu justru datangnya dari kubu Pak Joko Widodo. Itu ya, Mas Michael ya. Saya serahkan buat Bang Risma, Bang Mas silakan. Mas Samsir dulu. Silakan. Terima kasih. Tentunya dalam proses hukum yang akan dilakukan ini adalah merupakan sesuatu yang umum ya, yang wajar. Dalam arti apa yang dilakukan oleh Michael Simaga ini adalah haknya dia untuk menyampaikan, sehingga haknya dia nanti dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam aktivitas melakukan penyiaran ini tidak terganggu. Tapi tentunya kalau kita katakan dalam proses masyarakat terutama Andi Azwan itu sebagai pengacara yang dalam hal ini adalah pengacaranya Joko Widodo. Ini saat ini kan dia begitu hingar-bingarnya ya di media. Kalau kita sebagai masyarakat tentunya kalau setiap hari disuguhi dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kemampuan dalam melakukan aktivitas terutama proses hukum, kita juga sangat rugi kan. Kita tentu perlu beredukasi. Sehingga saya pikir ini sangat tepat dilakukan laporan polisi karena memberikan pelajaran juga buat dia. Karena memang banyak intermul ini yang memang sangat tidak layak untuk muncul dalam pembelaan saudara Joko Widodo. Karena memang mereka hanya mengandalkan narasi gertak, walaupun mungkin dan pada kenyataannya seperti ini, mereka melakukan ucapan-ucapan yang tidak pantas seperti yang disampaikan tadi. Mereka mengatakan kalau yang bersangkutan adalah bukan orang pers. Ini satu pasal yang ada, tentunya pasal 30 tentang pencemaran nama baik dan pasal 31. Jadi saya pikir ini perlu ditingkatkan proses ini, sehingga yang bersangkutan di Azwan itu tidak semena-mena aja. Hari ini, kemarin dia melakukan seperti itu, besok-besok dilakukan sesukanya aja. Saya pikir juga bukan hanya sebatas apa yang didapat oleh saudara Michael. Mungkin ada proses hukum lain yang mungkin akan juga muncul untuk dilaporkan kepada polisi terhadap apa yang dilakukan oleh Andi Azwan pengacara Joko Widodo. Saya pikir ini perlu. Terima kasih. Ya. Sebentar.
Aku mau tambahkan ya pasalnya ya. Iya, iya. Bagus. Jadi pasal yang akan kami laporkan ini, satu pasal 310, pasal 311 KUHP, ancaman pidananya di bawah 5 tahun penjara. Kemudian juga 27A Undang-Undang ITE terkait dengan fitnah, dan ancaman pidana terberat yaitu pasal 28 ayat 2, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancaman pidana 8 tahun penjara, yaitu menghina suatu golongan. Nah, ini kan golongan profesi, yaitu wartawan. menghina profesi. Menghina profesi. Jadi 28 ayat 2 Undang-Undang ITE itu juga akan dilaporkan karena ancaman pidananya 8 tahun, dan kalau kemudian ditetapkan sebagai tersangka bisa dilakukan penahanan. Ya. Terima kasih. Oke. Silakan Pak Roy sebagai saksi kunci. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ingin menegaskan ya dalam kasus ini saksi orang yang mengetahui langsung karena ya saudara Michael Benyamin Sinaga adalah orang yang mendengar langsung pada saat itu. Jadi bukan pada kasus seperti yang saya alami. Orangnya hanya melihat di televisi, kemudian dia berusaha tahu-tahu ini tanggal berapa sampai tanggal enggak. Michael dan saya mengalami sendiri peristiwa itu pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 di lantai 5 salah satu gedung pertokoan di Jakarta Pusat yang ada di gedung Sarinah ya di Jalan Tamrin ya. Itu peristiwanya kira-kira di atas pukul 7:30 ya, itu peristiwa terjadi. Kualifikasi pelapor adalah jelas, dia juga mengalami sendiri, jadi clear betul pasal 310 311 ya, bukan seperti sebelah sono ya yang tidak melihat langsung, tidak mendengar langsung, hanya mengalami masukan-masukan dari orang-orang lain. Saudara Mike mendengar, dan saya selaku saksi, saya melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri. Jadi clear betul, saya ada di situ. Dan ada 2 orang yang memang dilaporkan. Andi Aswan memang berada di situ. Tapi yang satu lagi yang namanya Irjan, siapa tadi? Laurentius Irjan Bungu. Ya, itu adalah membuat tayangan di podcastnya, namanya Mo1 TV, itu yang bahasanya lebih kasar. Bahasanya benar, itu makanya dikenakan Undang-Undang ITE. Ya, karena dia mengunggah dan kemudian menyebarluaskan. Ya, saya tadi disampaikan oleh Pak Gapsur Haji adalah jelas betul ketika ada pasal yang dia menghina 27 dan 28. Itu clear banget ya gitu. Kalau yang 310 311 saya mendengar langsung, saya bisa menjadi saksi, dan nanti kalau untuk menilai tayangan yang ITE itu, tayangan podcast itu, nanti pasti ada ada ahli ITE, ada ahli bahasa dan lain sebagainya. Jadi jelas betul bahwa apa yang mereka lakukan itu sungguh-sungguh sebuah hal yang masuk pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, dan juga masuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya support betul Mas Michael Benyamin Sinaga dan juga teman-teman lawyer yang membersamai. Terima kasih. Saya tambah sedikit ya. Ya. Menjelaskan tentang tayangan yang ada di Mo1 TV itu yang diunggah oleh Laurentius Irjan Bungu. Di situ Irjan memanipulasi kalau menurut saya ya. Mempergunakan website resmi Dewan Pers, yaitu lembaga yang diakui oleh negara, dengan cara yang manipulatif, sehingga dia menarasikan nama saya tidak ada di Dewan Pers. Ya. Nah, dia sengaja menuliskan nama saya dengan salah dan menertawakan sehingga terciptalah narasi bahwa saya bukan wartawan. Nah, penggunaan website Dewan Pers yang sebenarnya tidak begitu, dan apabila kita cek sendiri ke Dewan Pers akan ada nama saya. Silakan di Google sendiri website Dewan Pers dan di search di website itu, Sentana saja di search, keluar mungkin 50 nama. Salah satunya nama saya. Sehingga cara penggunaan yang seperti itu adalah sengaja untuk mencemarkan nama baik saya, sengaja untuk merendahkan profesi saya. Saya tidak tahu profesi dia apa. Tetapi kalau dia membuat podcast seperti itu, iya saya nggak tahu ya Pak. Tapi saya asumsikan dia juga ingin menjadi jurnalis. Jadi kalau kawan-kawan yang ingin menjadi jurnalis seperti si Mo1 ini, tempuhlah jalan yang benar, ambillah uji kompetensi wartawan di Dewan Pers, dan daftarkanlah dirimu dengan benar. Jangan menghina orang yang sebenarnya sudah melewati proses itu menjadi wartawan utama, malah Anda hina dan Anda manipulasi website Dewan Pers yang resmi menjadi
semau Anda gitu loh, untuk menyenangkan hati Anda sendiri dan menyenangkan bos Anda mungkin. Saya tidak tahu. Ya. Tolong kawan-kawan pers, ayo kita kawal kasus ini. Semoga dengan ini tidak ada lagi orang yang melecehkan profesi kita wartawan. Mulai hari ini harus berhenti. Apapun kasus yang mau kita buka, jangan sampai direndahkan, dihancurkan hanya gara-gara hal-hal seperti ini, hal-hal bodoh seperti ini. Oke, makasih semuanya. Ya. Doakan laporannya lancar. Ya, terima kasih. Ya, kami ke dalam dulu.